Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Risman, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Pak. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam melaksanakan tugas Iya. diberi kesehatan dan keafiatan Pak Risman. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu Pak? Ya, saya ini Pak ada Iya. tugas dari Biro Penggerak Iya, iya. ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan di sekolah. Oh iya, iya, begitu. Oke dah. Jadi, insya Allah apa yang bisa saya bantu Pak? Apa yang bisa ditanyakan? Kalau saya bisa jawab ya, kita jawab sama-sama dan kita diskusikan Pak Risman ini ya. Ya, baik Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budikan moral? Oke, makasih banyak. Jadi di sini ini semua komponen yang ada di sekolah ini saya manfaatkan. Maksudnya ada guru BK, kemudian ada guru guru PKN, kemudian semua itu setiap ada kasus kita merembuk. Jadi saya tidak semata-mata bahwa kepala sekolah itu segala-galanya, tidak. Saya melibatkan para wakasek, kemudian guru BK-nya, kemudian guru agamanya, dan guru-guru senior. Kemudian kami memecahkan masalah-masalah yang sementara dihadapi. Jadi kita hadapi sama-sama, kemudian membuat solusi dan apa untuk pencegahannya. Jadi itu yang akan kami laksanakan. Jadi kalau misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka itu mulai dari guru BK-nya, wakaseknya, guru seniornya, guru agamanya, kita menyatukan pendapat, persepsi, kemudian kita lihat lagi kok aturan-aturan sekolah yang telah disepakati. Nah, ternyata ini anak ada pelanggarannya ini kita kategorikan bagaimana, berat, sedang, atau apa. Nah, setelah itu kita putuskan sama-sama. Selanjutnya soal yang kedua Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang ini seperti dilema juga ini Pak Sapri. Tetapi kita menimbang-nimbang. Jadi saya biasanya dengan teman-teman itu, para wakasek dan semuanya itu stakeholder yang ada, ditimbang-timbang dulu. Dalam artian supaya kita membuat keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi keputusan yang kita ambil itu terbaik dari yang terbaik, karena masing-masing ini, yang kedua-duanya ini baik semua. Jadi kalau salah kita membuat keputusan, maka ini berakibat fatal. Oleh sebab itu saya mengundang teman-teman, kemudian berikhtiar, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini yang terbaik dari yang terbaik, yang semuanya itu, sehingga tidak ada yang dirugikan sama sekali dari kedua permasalahan yang ada itu. Jadi itu kita langkah-langkah yang kita lakukan. Karena sama-sama penting gitu. Tapi ada yang lebih dari lebih penting itu semua. Pertanyaan berikut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan di dalam kepemimpinan, utamanya menerapkan manajemen sekolah. Artinya saya berusaha untuk memfungsikan tugas-tugas saya. Karena kita ini di sekolah ini, supaya Pak Sapardi tahu, ada sekitar 70 guru. Belum lagi tata usaha. Siswa kita kan 800 sekian. Nah, tentu ini kita bekerja sama. Jadi saya kan ada wakasek saya. Kemudian di wakasek itu ada kapro-kapro yang mengatur lagi ke jurusan-jurusan. Kemudian ada kepala bengkel, kepala perpustakaan. Nah, semuanya itu bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan tugas tambahan kepada mereka. Nah, sehingga fungsi saya adalah fungsi manajerial, melihat, mengamati, memantau pelaksanaannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang belum maksimal, tentu saya akan memanggil bagaimana supaya optimal pekerjaannya itu sendiri. Jadi itu hal yang selama ini saya laksanakan. Pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini yang saya lakukan, sebelum saya mengambil keputusan,
saya dulu melakukan pendekatan Iya Pak. pendekatan kepada permasalahan itu yang ada permasalahan itu. Jadi saya adakan dulu pendekatan sebelum saya mengambil keputusan. Dan keputusan saya itu keputusan yang saya komunikasikan juga dengan teman-teman. Iya. Sekalipun saya ada pada stakeholdernya, pemimpinnya, tapi saya tidak seperti itu. Jadi Iya. saya adakan dulu pendekatan, saya kaji sama-sama, kemudian setelah itu apa yang menjadi problemnya itu sendiri. Jadi sehingga apa yang saya putuskan itu efektif. Iya Pak. Jadi saya harus adakan pendekatan dengan dia dulu. Iya. Kemudian setelah itu ini seperti yang sekarang ini dalam penerapan ketepatan untuk hadir di dalam ruang kelas. Iya, Pak. Pembelajaran. Nah, saya panggil kalau memang biasanya melanggar ini. Kemudian saya mintakan dari dia kira-kira apa solusinya Bapak atau Ibu. Iya. Jika belum tepat waktu, saya minta dulu solusi dari dia. Iya Pak. Saya tidak langsung, oh ibu kenapa tidak taat kepada aturan, tidak seperti itu. Iya, Tapi iya. saya minta dulu solusinya dia. Setelah solusinya itu komitmen. Iya. Jadi solusi, komitmen, setelah itu dijalankan. Iya. Tetapi komitmen itu selalu juga saya evaluasi karena namanya juga manusia. Jadi saya fleksibel. Tetapi saya berharap setelah komitmen itu efektif apa yang dilaksanakan. Jadi begitu. Pertanyaan berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang ini, pertama ini karena guru-guru saya ini, Iya, Pak. kan, banyak jauh-jauh. Iya betul Pak. Kemudian saya menyadari ini kondisi Kota Palu ini transportasinya sudah sangat padat apa semua. Iya, Pak. Nah, sehingga biasanya guru-guru memang merencanakan dalam perjalanan itu sampai jam sekian, tapi biasa terkendala di jalan ya. Nah, tapi saya juga memaksakan mereka supaya mendekati di sini di tempat tugas kan tidak mungkin juga. Iya, Pak. Karena mereka sudah punya tempat tinggal masing-masing. Iya, Pak. Nah, jadi tentu yang saya lakukan itu minta. Iya ya, Pak. Kalaupun misalnya dilakukan satu kesalahan, bukan juga kesalahan sebenarnya, Iya. karena kondisi. Nah, saya berharap untuk kedepannya tidak secara kontinu berturut-turut terus, tapi Iya, sewaktu-waktu ada berubah lagi, ada ketepatan waktu. Jadi tidak juga saya menuntut barangkali Bapak hari ini terlambat, besok jangan lagi ya begini, jangan, pokoknya tepat waktu. Tidak juga seperti itu. Iya, Pak. Karena saya merasakan kondisi yang ada gitu kan. Jadi saya kira tidak terang. Jadi saya hanya selalu seperti itu untuk mengambil keputusannya. Jadi selalu begitu saya bilang, solusi apa? Jadi kalau misalnya ada gurunya tidak sempat atau masih terlambat, Iya. dia bisa komunikasikan dengan teman-temannya yang sudah ada di sekolah. Iya. Menelpon telepon saja temannya. Pak, Bu, Bapak kan guru jaga hari ini. Saya minta tolong dulu, kayaknya saya terlambat ini. Ada ban motor saya mungkin ada masalah ini. Saya diganti masuk dulu di kelas saya, ada buku saya di situ. Nanti saya pas berusaha datang saya Iya, Pak. jelaskan. Jadi itu solusi-solusi yang saya tawarkan. Jadi kita berusaha lah. Iya. Kita maksudnya karena kita ini pendidik ya. Iya, Pak. Pada tataran Betul. pendidik kita harus seperti itu. Oke, jadi begitu Pak ya. Pertanyaan berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi begini, saya ini Pak Iya, Pak. Sapriyadi, Iya. ada buku saya siapkan buku itu. Jadi ini namanya buku kelalaian melaksanakan tugas. Oh, iya, ya Pak. dari Iya. guru-guru. Nah, tentu saya amati dulu. Iya Pak. Jadi kalau misalnya guru-guru sudah 2-3 kali melalaikan, bukan melalaikan tapi tidak ketepatan waktu, mungkin sudah berulang-ulang, Iya. saya panggil. Iya betul Saya Pak. panggil, kemudian karena saya juga fungsi saya kan pembinaan.
Iya, Jadi betul, melekat yang dalam diri saya adalah pembinaan. Sebagai kepala sekolah itu fungsinya adalah pembinaan. Nah, saya panggil, kemudian saya catat dan saya sampaikan, Bapak sudah beberapa kali saya amati begini-begini. Saya minta Pak, kira-kira bagaimana solusinya untuk mengatasi Bapak ini yang seperti begini-begini. Jadi saya mintakan solusi dari dia. Iya, Toh rasional dan masuk akal bagi saya catat. iya Pak. Kemudian saya membuat komitmen dengan dia, Iya, belia saya membuat komitmen. Nah, tentu fungsi saya kan sampai 3 kali. iya Pak. Saya bina sampai 3 kali berturut-turut. Nah, jadi saya bina terus. Saya tidak puas-puasnya untuk melakukan pembinaan. Dan saya berharap juga kepada yang saya bina bukan merupakan satu hukuman. Iya, Apa yang saya sampaikan bukan merupakan satu hukuman, tapi adalah penyadaran. Oh, iya saya betul Pak. butuh yang begitu. Iya, Nah, penyadaran. kemudian jadi prosedurnya seperti itu. Iya Jadi betul Pak. saya amati dulu, ternyata. Jadi saya biasa persuasif, Pak. Iya, Kayaknya tadi terlambat ini. Anak-anak saya berkeliaran. iya, Oh iya, kalau saya minta maaf, mungkin dia minta maaf sama saya ini. Tapi saya baru teguran secara lisan itu. 2-3 kali saya panggil, kemudian saya muat dalam. Karena sewaktu-waktu saya juga diperiksa. Mana Iya, betul, bukti dokumen bahwa ada pembinaan Bapak Pembinaan, secara iya. tertulis. Maka mulailah saya masukkan ke dalam buku ini. Oke? Iya, Jadi itu secara strukturalnya prosedur yang saya lakukan. Jadi saya juga berusaha tidak serta merta. Bapak sudah 2 kali saya lisan di sini, maka Bapak bisa BAP apa semua. Iya, Hanya sudah 3 kali. Tentu saya harus ada bukti. Besok-besok Bapak komplain sama saya yang saya adakan pembinaan, tapi tidak ada saya masukkan ke dalam buku ini, maka tentu tidak benar juga kan, karena iya betul lisan. Pak. Maka Harus ini. ada buktinya Pak ya. Iya, Baik. jadi itu yang saya laksanakan secara. Pertanyaan berikut Pak, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama banyak sekali. Jadi Iya. karena saya memfungsikan semua, Iya betul Pak. wakasek saya, kemudian kapro saya, kepala bengkel. Jadi saya tinggal saya lihat kesalahan ini di linik mana. Kalau dia liniknya misalnya mengenai pembelajaran, maka saya undang itu wakasek kurikulum saya. Saya Iya. komunikasi dengan kurikulum, dengan stafnya dia, Iya, kemudian dengan kapro di mana dia lalai itu. Nah, jadi komunikasi saya seperti. Jadi kemudian kalau misalnya ketertiban siswa, pelanggaran siswa, saya panggil wakasek kesiswaan. Kemudian ada guru BK-nya, kami Iya. komunikasi ini guru agama. Jadi semua itu saya undang untuk memutuskan suatu permasalahan itu, dan saya yakin seperti itu saya rasakan sekali itu sangat membantu saya, dan itu melatih diri saya juga jangan sampai saya sebagai seorang guru otoriter di dalam mengambil keputusan. Jadi saya fungsikan itu, tinggal saya lihat itu permasalahannya bersentuhan dengan wakasek mana, itu saya sampai. Kalau dia misalnya ada anak-anak melakukan pelanggaran, misalnya merusak kursi, bangku, Iya. mobilier saya panggil wakasek sarana. Kemudian di kelas mana itu pelanggaran, saya panggil wakaseknya, wali kelasnya. Kemudian dengan sarana, dengan wakasek, dengan wali kelasnya kami merombak. Ini pelanggaran anak-anak kita ini. Nah, kira-kira apa? Bukan juga hukuman, tapi kira-kira apa yang kita bisa anukan supaya ada efek jerah bagi anak ini sendiri. Iya, Pak. Jadi kami seperti itulah. Jadi saya tinggal lihat itu apa lini sektor permasalahan itu ada di mana, di Iya. wakasek mana, di apa semua. Jadi begitu. Dan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Jadi kalau saya amati bahwa pertama, kalau kita melibatkan semua, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu bukan berarti kita sangat memperlihatkan kewibawaan apa semua, tidak. Iya, Pak. Tetapi dengan melibatkan semua komponen, guru-guru yang kita beri tugas tambahan, apakah dia sebagai wakasek, sebagai cover ini, maka disitulah kita ketika membuat keputusan,
kita tidak sia-sia. Iya Pak. Jadi kita ada kebersamaan untuk memikul tanggung jawab itu sendiri. Karena sekolah kita ini termasuk sekolah besar, jadi ada kebersamaan. Nah, Iya Pak. kalau sesuatu yang kita jalankan secara bersama-sama, saya yakin itu hasilnya bagus, dan disitulah timbul kepuasan dalam diri kita masing-masing. Jadi dalam diri kita, utamanya kepala sekolah, karena kepala sekolah itu membawa misi keberhasilan adalah keberhasilan sekolah dan untuk kita semua. Iya. Jadi begitu Pak Sapriadi dengan teman-teman Iya. untuk hal-hal yang kita rasakan dalam pengalaman saya selama ini sebagai kepala sekolah yang kurang lebih 5 Pada tahun. kesempatan ini semoga apa yang menjadi keputusan Bapak dan secara bersama-sama di sekolah menjadi acuan bagi guru dan teman-teman dalam hal melakukan kebijakan yang dilakukan oleh Oke, Bapak. terima kasih banyak Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sama keluarga Pak. Terima kasih Pak.